Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH saat dua larutan asam dan basa dicampurkan. Agar kalian bisa menguasai materi ini, seharusnya kalian sudah memahami materi sebelumnya tentang cara menghitung pH larutan asam atau cara menghitung pH larutan basa. Jika belum, silahkan nonton video sebelumnya. Nah, tahukah kalian jika reaksi antara larutan asam dan basa bukan hal yang asing bagi tubuh kita? Reaksi ini terjadi saat kita minum antasida atau obat MAH yang digunakan untuk meredakan gejala sakit MAH yang kita alami. Kandungan bahan dalam antasida yang bertindak sebagai alkali atau basa mampu menetralkan asam lambung sehingga pH dalam asam lambung kembali seimbang. Selain dalam reaksi obat MAH, pH campuran asam dan basa juga banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian lebih mengerti, silahkan simak video berikut sampai selesai. Di bagian akhir video ada contoh soal yang harus kalian selesaikan. Selamat menyaksikan. Sebelum memahami lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa merupakan kombinasi dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Reaksi asam basa disebut juga reaksi penetralan karena reaksi ini menghasilkan garam dan air. Atau secara umum bisa dituliskan asam tambah basa sama dengan garam ditambah air. Setiap reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam dan air seperti contoh di bawah ini. Ada 4 jenis reaksi asam basa. Yang pertama, reaksi asam dengan basa yang menghasilkan garam dan air. Yang kedua, reaksi oksida basa dengan asam yang juga menghasilkan garam dan air. Dan yang ketiga, reaksi antara oksida asam dengan basa yang juga menghasilkan garam dan air. Dan yang terakhir atau yang keempat, reaksi amonia dengan asam yang membentuk garam amonium. Jika asam dan basa direaksikan, maka konsentrasinya akan berubah, yang tentu saja akan mengubah derajat keasaman atau pH-nya. Yang pertama, pH asam kuat dan basa kuat. Perhitungan pH asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat kuat dan sejumlah air. Untuk menghitung pH, mol yang diperlukan adalah mol pada label sisa atau setimbang. Bila kedua spesi asam kuat dan basa kuat habis, maka pH campurannya sebesar 7 atau netral. Tetapi bila spesi asam kuat yang tersisa dan spesi basa kuat habis bereaksi, maka pH campuran didasarkan pada rumus asam kuat. Bila spesi basa kuat yang bersisa dan spesi asam kuat yang habis bereaksi, maka pH campuran didasarkan pada rumus basa kuat. Jadi pada perhitungan ini perhatikan yang mana reaksi pembatas, hitung pH-nya berdasarkan reaksi yang bersisa. Lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal berikut. Di contoh soal yang pertama, basa barium hidroksida direaksikan dengan asam klorida. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa asam klorida adalah asam kuat dan barium hidroksida juga adalah basa kuat. Untuk menghitung campurannya, kita terlebih dahulu mereaksikan, masukkan dulu ke dalam persamaan reaksi, tuliskan berapa mol mula-mula bereaksi dan yang tersisa. Molnya bisa kita cari dengan cara mengalihkan volume dan molaritasnya. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa yang tersisa adalah garam bersifat kuat dari basa barium hidroksida. Sehingga untuk menghitung pH-nya, rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk menghitung pH basa kuat. Nah, di sini konsentrasinya adalah konsentrasi yang berasal dari hasil pencampuran, sehingga volumenya harus dijumlah. Perhitungan yang kedua, perhitungan pH jenis ini tidak bisa direaksikan antara kedua spesi, karena masing-masing memiliki yang pertama, jika asam maka sama-sama memiliki ion proton atau H+. Jika basa, sama-sama memiliki ion hidroksida atau OH-. Akibatnya, kedua spesi tidak bisa bereaksi. Namun, perhitungan pH-nya bisa menggunakan rumus sebagai berikut.
Rumus yang digunakan adalah rumus rata-rata. Jika yang digunakan adalah asam, berarti rata-rata konsentrasi asamnya. Dan jika basa, maka yang digunakan adalah rata-rata konsentrasi dari basanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di contoh soal ini kita melihat bahwa ada dua larutan basa yang dicampurkan. Yang pertama adalah kalium hidroksida dicampur ke larutan basa yang kedua, kalsium hidroksida. Perhatikan baik-baik konsentrasi, volume, dan valensinya. Nah, karena ini adalah campuran basa, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus rata-rata dari konsentrasi OH-. Perhatikan baik-baik penempatannya agar tidak tertukar. Konsentrasi OH-nya 1,5 kali 10 pangkat min 2, sehingga POH-nya adalah minus log dari konsentrasi OH diperoleh 2 kurang log 1,5. Untuk pH basa, rumusnya adalah 14 dikurang POH, sehingga diperoleh 12 tambah log 1,5. Nah, itu tadi uraian materi dan contoh soal tentang menghitung pH campuran larutan asam dan basa. Agar pemahaman kalian lebih mantap, silahkan kerjakan tugas berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.